Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau adik-adik yang sedang belajar seni budaya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Jian, yang akan menemani kalian dalam belajar seni budaya selama pembelajaran di rumah. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar seni lukis, mulai dari pengertian seni lukis, kemudian jenis-jenis tema yang biasanya digunakan dalam seni lukis, dan apa saja aliran dalam seni lukis. Kita akan bahas materi ini sedikit lebih rinci agar kalian lebih mudah menentukan tema dan aliran seni lukis. Simak terus videonya sampai selesai, dan semoga setelah melihat video ini kalian bisa paham dengan materi seni lukis. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share. Menurut Sudarso SP, mengatakan bahwa seni lukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Secara umum, seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lainnya yang diisi oleh unsur-unsur seni rupa. Dari sini kita bisa mengambil pemikiran sederhana bahwa pengertian seni lukis adalah suatu cabang seni rupa yang berbentuk dua dimensi, yang memuat unsur-unsur dan prinsip seni rupa secara padu untuk menjadi suatu yang indah. Seni lukis adalah gambaran ekspresi dari seorang seniman. Gambaran tersebut kadang berwujud alam, seperti potret wajah, hewan, tumbuhan, atau bisa juga gambar abstrak, yang merupakan penyederhanaan dari alam, atau bahkan tidak menyerupai apapun. Seni lukis juga termasuk pada golongan karya seni rupa murni, di mana dalam pembuatannya pasti memiliki makna dan tema. Tema tersebut diantaranya adalah hubungan antara manusia dengan dirinya, yaitu untuk mengungkapkan cita rasa keindahan dengan menggunakan potret dirinya sebagai objek lukisannya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain, yaitu pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang lain sebagai inspirasi karyanya. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, yaitu pelukis mengungkapkan cita rasa dengan alam sekitar sebagai objek. Yang keempat, hubungan manusia dengan benda, yaitu pelukis menjadikan benda-benda sebagai objek lukisannya. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, yaitu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan objek oleh pelukis dalam karya seninya. Misalnya kegiatan menari, kesibukan jual beli di pasar, kesibukan panen padi di sawah, dan lain-lain. Yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam khayal, yaitu pelukis mewujudkan ide, imajinasi, atau khayalan ke dalam karya seni rupa. Untuk selanjutnya adalah aliran seni lukis. Seni lukis memiliki ciri khas, tema, teknik yang bisa disebut dengan gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya,
aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada alam atau kehidupan sehari-hari manusia dalam masyarakat. Beberapa gaya atau aliran seni rupa yang termasuk dalam kategori representatif adalah: yang pertama adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu sepersis mungkin dengan keadaan nyatanya, sehingga diperlukan kemampuan yang teliti untuk mewujudkan karya naturalisme. Tokoh naturalisme yang terkenal dari Indonesia seperti Basuki Abdullah, Wahidi, Abdullah Suryobroto. Sedangkan dari luar negeri ada Rubens, John Constable, Thomas Cole, William Bliss Baker. Yang kedua adalah aliran realisme, yaitu aliran seni rupa yang memandang dunia tanpa ilusi. Dalam artian, subjek atau objek yang dilukis ditampilkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tidak didramatisir atau dipilih hanya yang indah saja. Secara sekilas, aliran naturalisme dan realisme memiliki kesamaan, yaitu membuat karya secara detail dan sesuai dengan kenyataannya. Akan tetapi, perbedaan bisa dilihat dari objek karyanya, yaitu naturalisme lebih mengarah pada bentuk-bentuk alam, sedangkan realisme mengarah pada bentuk-bentuk manusia. Tokoh realisme yang terkenal dari Indonesia seperti Wardoyo, Trubus, Tarmizi, Bulog. Sedangkan dari luar negeri, Gustave Courbet, Jan van Goys, dan Edward Manet. Yang ketiga adalah aliran romantisme. Aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif namun dengan cara yang dramatis. Ciri khas utama dari aliran ini adalah menunjukkan peristiwa yang dahsyat atau kejadian-kejadian penting dalam sejarah secara dramatis. Tokoh terkenal dari aliran romantisme seperti Raden Saleh dan Francisco Goya. Jika tadi adalah kelompok aliran representatif, sekarang kita masuk pada kelompok aliran deformatif. Deformatif adalah gaya yang mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukis, sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. Beberapa aliran seni rupa yang termasuk dalam gaya deformatif adalah: yang pertama adalah aliran impresionisme. Impresionisme merupakan aliran yang hanya menggambarkan kesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Lukisan impresionisme berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Karakteristik utama lukisan impresionisme adalah kuatnya goresan kuas, warna-warna cerah. Bahkan banyak sekali pelukis impresionisme yang mengharamkan warna hitam karena dianggap bukan bagian dari cahaya. Lukisan impresionisme memiliki komposisi yang terbuka, penekanan pada kualitas pencahayaan, subjek-subjek lukisan yang tidak terlalu menonjol, dan sudut pandang yang tidak biasa. Tokoh aliran impresionisme diantaranya yang berasal dari Indonesia ada S. Sudjojono, kemudian yang dari luar negeri ada Claude Monet, Paul Cézanne, dan Paul Gauguin. Yang kedua adalah aliran surrealisme.
Surrealisme adalah aliran seni lukis yang menggunakan kekuatan imajinasi seniman untuk mengubah objek dalam kehidupan nyata menjadi bentuk-bentuk imajinasi seniman. Ciri khas utama aliran ini adalah mengubah sesuatu yang tidak nyata menjadi tampak nyata, sehingga lukisan lebih tampak seperti mimpi. Tokoh terkenal dari surrealisme antara lain Salvador Dali dan Sudidio. Yang ketiga adalah aliran ekspresionisme. Ekspresionisme merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa seniman. Ekspresionisme lebih mementingkan ekspresi individu seniman dibanding dengan peniruan alam. Ciri khas dari aliran ini adalah menggunakan goresan kuas yang ekspresif atau cepat. Walaupun lukisan ekspresionisme menggunakan teknik cepat, akan tetapi lukisan masih memiliki bentuk yang dapat dipahami oleh orang awam. Tokoh-tokoh ekspresionisme antara lain Avandi dari Indonesia dan Edvard Munch dari luar negeri. Untuk selanjutnya kita masuk pada kelompok aliran non-representatif. Aliran non-representatif merupakan suatu bentuk aliran yang sulit untuk dikenal objeknya. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya, sebab gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Aliran non-representatif dibagi menjadi dua, yaitu abstrak ekspresionisme dan formalisme. Abstrak ekspresionisme. Abstrak ekspresionisme adalah aliran yang menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya abstrak. Pelukis abstrak ekspresionisme menumpahkan cat langsung ke kanvas, mencipratkan cat dengan tongkat dan sebagainya. Tokoh-tokoh abstrak ekspresionisme dari luar negeri antara lain Jackson Pollock, William de Kooning, Mark Rothko. Sedangkan dari Indonesia ada Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bad Mokhtar, dan Sadali. Yang kedua adalah aliran formalisme. Aliran formalisme adalah aliran yang hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti segi empat, persegi panjang, segitiga, atau hanya garis. Tokoh aliran formalisme antara lain Jasper Johns, James McNeill, Sekian video kali ini, semoga semakin menambah pemahaman kalian tentang seni lukis, tema seni lukis, dan aliran seni lukis. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.